fidayun itu artinya adalah yang berkaitan dengan sifat pengorbanan. Nah, setelah cari di kamus, fidayun itu bisa diartikan sebagai prajurit atau tentara. Tentara. Nah, memang prajurit tentara itu bukan pengorbanan, tapi prajurit tentara itu secara tidak langsung dia sangat berkaitan dengan pengorbanan. Pengorbanan. Iya nggak, Bu? Iya, iya, Ustaz. Ya, mereka udah rela untuk mengorbankan tenaga dan nyawanya kan ya. Hmm. Betul, Ustaz. Terus kemarin tuh apa ya? Saya dikasih tahu tuh sama tante saya tuh. Jadi ada temennya itu dia bener-bener dari lahirnya itu udah dibaiat Ahmadiyah. Maksudnya? Nah, Ahmadiyah, Ibu tahu Ahmadiyah? Ahmadiyah, Islam Ahmadiyah. Oh, aliran Jadi dia Ahmadiyah itu gitu, yang Ustaz. ya aliran Ahmadiyah. Hmm. Nah, jadi setiap bulannya itu dia misalnya menerima gaji tiap bulannya 2 juta. Nah, 80%-nya itu harus diserahkan kepada Ahmadiyah sebagai zakat. Zakat apa gitu? Untuk jaminan apa gitu? Saya lupa. Itu kan terlalu kayak memeras banget Bu ya, kasihan. Iya. Habis itu juga setiap anaknya itu eh misalnya anaknya meninggal nanti. Nah, salah satu anggota tubuh anaknya harus ada yang dikorbankan untuk Ahmadiyah. Misalnya Oh, matanya, berarti matanya nanti ketika meninggal dicongkel, ketika meninggal. Atau tangannya, berarti tangannya dipotong buat Ahmadiyah. Nggak tahu buat apa. Atau hmm? bagian tubuh dalamnya. Nah, kalau misalnya nggak mau kayak gitu, maka hmm, orang tuanya harus mengorbankan anaknya kalau misalnya ada perang. Jadi nanti anak itulah yang menjadi korban perangnya. Sesat Ngeri nggak? banget Ibu ya agama. Eh? Sesat nggak sih, Ustaz? Sesat nggak kayak Ya gitu, Ustaz? sesat atuh Bu. Ya, Ada ya ada di Indo tuh, iyalah. Ustaz. Ya ada. Itu dari temennya tante saya. Di Kasihan mana makanya. itu, Ustaz? Di daerah Subang. Subang itu Be- dekat Bandung lah ya. Kok nggak jadi perhatian ya gitu, Ustaz? Eh? Kok nggak jadi perhatian yang kayak gitu ya? Ya mungkin masih tertutup ya. Masih hanya beberapa orang yang tahu. Jadi belum belum dia atau mereka tidak berani menampakkan gitu bisa jadi. Hmm. Ya itu kan hidayah urusan Allah ya. Tapi ya kan ya saya sendiri ya kerasa kasihan aja gitu. Ya. Banyak juga penganutnya tuh, Ustaz. Banyak Ya banyak juga penganutnya. lumayan. Ya Bu. Ahmadiyah itu adalah yang mempercayai Mirza Ghulam Ahmad namanya dia sebagai Nabi Isa dan juga sebagai imamah Imam Mahdi. Jadi pemimpinnya mereka itu dipercayai Nabi Isa dan Imam Mahdi itu di dalam satu tubuh. Nah itu ya gimana? Ya itu ya sulit ya. Udah. Ya, Terus bahaya sih, Ustaz. selanjutnya Eh, hmm, nah ini iza sabaqoha harfun wahid. Ini maksudnya apa? Nih contohnya di sini ada hayyun. Hayyun itu artinya apa? Hidup. Ya, Ustaz. Kenapa? Hidup. Ya, Ustaz. Ya, artinya yang hidup. Ya, yang hidup itu namanya hayyun. Ya. Nah, ini hayyun itu sebenarnya berapa huruf ini hayyun? Ada 3. Sebenarnya tiga huruf ya. Sebenarnya gini. Ha, ya, ya. Ya. Sebenarnya gini ya. Hayayun. Nah, misalnya gitu ya. Sebenarnya gitu. Tapi menjadi Hayyun. hayyun. Ya.
Nah, maka di sini birja ilya al-ula ila asliha wa qalbi tsaniyah wawan ma'a fathi ma qabla. Jadi yang pertama dia tetap jadi hayawiyun Oh, ya. ya ketiganya yang diganti ya. Hayawiyun. Jadi ini kan hayayun aslinya apa ya? Hayayun, ya kan? Nah, terus menjadi ha i2-nya nah, yang ketiga hurufnya menjadi huruf huruf waw ya. Habis itu baru ditambahkan ya tasdid gitu ya. Menjadi hayawiyun. Nah, gini. Hayawiyun itu artinya apa? Kalau yang hidup itu hayyun, maka yang berkaitan dengan kehidupan itu namanya hayawiyun. Misalnya ilmu kehidupan. Nah, itu dia. Ibu tahu bagaimana ilmu kehidupan? Apa Ustaz? Al ilmu al hayawiyu. Apa Ustaz? Ya, tergantung arahnya ya, entah kehidupan secara makna atau kehidupan secara secara materi ya. Kalau misalnya kehidupan secara tampak zohir, ya bagaimana cara kita berkomunikasi, terus bagaimana cara kita dalam menghadapi masalah agar tidak tegang, terus bagaimana kita menjalani hidup ini seimbang. Nah, itu ya secara kasat mata saja ya. Tapi kalau secara ruhi, secara maknawi, bagaimana menjalani hidup ini orientasinya adalah akhirat, ya kan ya. Mm-mm. Semua bentuk kenikmatan itu sebenarnya adalah ujian. Karena banyak orang yang terjatuh dalam kesesatan setelah datangnya kenikmatan. Banyak nggak Bu kayak gitu? Banyak Ustaz. Ya kayak contoh kecil aja, berapa banyak orang yang ketika dia merasa kesulitan dia berdoa, tapi setelah dia dimudahkan hidupnya, terus dia meraih kesuksesan, dia berhenti berdoa, Lupa Ustaz. gitu kan? Mm-mm. Eh? Ya orang Ada udah nggak orang yang berlalu. kayak gitu? Ada Ustaz. Ya pasti ada ya. Halo, Assalamualaikum. Halo. Salam, Set. Ya, ini mudah-mudahan ini kalau mati lagi apa udah selesai bisa masuk lagi atau enggak, saya nggak tahu nih, peringatannya beda nih. Tapi ini belum ada menitnya, kayaknya masih aman deh. Mudah-mudahan. Soalnya di sini ada peringatan Nah, your ya. session has ended and you need sign again. Saya suruh sign lagi. Soalnya ini tiba-tiba apa namanya? Tiba-tiba ke basic gitu. Padahal saya sewa langsung 3 bulan. Ini belum ada 1 bulan. Jadi nanti dikomplain baru dipulihkan lagi. Mak untuk komplain harus selesai dulu gitu. Oke, lanjutkan aja, ntar kalau mati berarti dicoba lagi, kalau nggak bisa ya berarti ya ya sudah. Dicoba masuk lagi nanti Ya kalau mau. Ustaz. Oke. Baik Ustaz. Oke. Nah, selanjutnya, nih. Selanjutnya adalah yang ini ya, terkait dengan nabawiyun, ya. Nabawiyun, yaitu nabiyun. Nabiyun itu artinya apa ya, Nak? Nabi. Yaitu bihad filia al-ula wa qalbi tsaniyah wan ma'a fathi ma qablaha. Qalbi tsaniyah wawan. Kita tulis dulu ya. Ustaz yang mana ya? Ini nih, nabiyun. Ya, habis nih. Oh enggak Ustaz.
hasil rapat ini telah meningkatkan pro. Udah pro ini Ustaz. Oh, udah pro. Ya, rapat ini tidak lagi memiliki batas waktu. Saya takutnya kehapus Bu ini. Soalnya saya pengalaman pakai Zoom Basic, Ustaz. 45 menit pertama tuh ya di ini sih emang harus ngulang, terus yang keduanya nggak ngulang lagi. Nih, Nabiyun. Nabiyun itu aslinya, ini kan Nabiyun aslinya berapa huruf? Aslinya 4 huruf. Ya, Nabiyun. Mungkin aslinya Nabiyun. Ya, aslinya apa? Nabiyun. Terus jadi Nabiyun. Ya, digabungkan ya untuk memudahkan. Nah, aslinya seperti ini. Nah, terus bagaimana cara mengubah ke isi mansubnya? Yaitu, ini kan ya-nya ada 2 ya. Nabi, terus ya yang ke pertama dan ya yang kedua. Ya kan ya, Nabi Yiyun. Ya, nah kayak gini. Nah, bihadzil ya al-awwal. Maka ya yang pertama dihapus. Ya, ya pertama dihapus. Dan ya yang kedua, Nabi Yiyun, ya yang kedua, yang Yun ini digantikan sebagai huruf. Jadinya, nah ini kan ya. Nah, jadi yang pertama dihapus, yang kedua diganti huruf wa. Habis itu ditambahkan huruf ya bertasdid. Ya. Nah, terus ma'afat himak, yaitu sebelum waktu berharokatkan fathah. Nabawiyun. Dari betia ini ya. Yang ini. Nabiyun itu artinya nabi. Tapi kalau nabawiyun itu adalah yang berkaitan dengan nabi. Artinya misalnya siroh as-siroh an-nabawiyah. Nah, as-siroh an-nabawiyah ini artinya apa? Sejarah, kisah, perjalanan Nabi. Nabi. Ya. Apakah kisahnya itu adalah Nabi itu sendiri? Ya, bukan ya, Iya. tetapi kisah tersebut benar-benar sangat berkaitan dengan Nabi dari segala halnya, dari keluarganya bagaimana, ya, sampai meninggalnya gitu kan. Ibu kalau belajar sirah Nabi secara full dari sebelum lahirnya sampai meninggalnya luar biasa ya, bisa berderai air mata. Iya, iya. Iya, dulu tuh Nabi pernah dikasih pilihan sama Allah, 2 pilihan. Wahai Nabi Muhammad, apakah engkau ingin seperti Nabi Sulaiman, yang mana itu memiliki kekayaan harta yang tak terhitung, ataukah engkau hidup bahasa yang sederhana banget gitu, nggak punya apa-apa, nggak punya harta apa-apa seperti itu. Terus Nabi pilih yang mana? Pilih nomor yang kedua, ya, yaitu yang hidup ya tanpa keterbatasan, ya, seperti itu. Untuk apa? Agar orang-orang, karena orang yang paling menderita di dunia ini sebenarnya adalah Nabi Muhammad. Jadi sederhana apapun hidup kita itu sangat jauh dari penderitaannya Nabi Muhammad. Ya, ya bagaimana Bu beliau itu dicaci maki, bahkan dikencingi, diludahi, terus dilempar batu sampai berdarah, dikotori, ya pakai kotoran manusia, kotoran hewan, itu gak hanya 1 tahun 2 tahun, tapi ya selama di Mekah ya, bahkan sampai belasan tahun seperti itu kan, nggak pernah merasakan kasih sayang ayah,
nggak pernah merasakan kasih sayang ibu karena sama ibu berapa bulan gitu. Karena disusui sama Halimah As-Sa'diyah sampai selama 4 tahun, sama ibunya hanya beberapa bulan habis itu meninggal. Itu ya. Jadi kalau ingin merasakan apa eh, ya tolak ukur hamba Allah yang paling menderita adalah Nabi Muhammad, yang gitu ya, untuk menggambarkan bahwasannya karena Nabi Muhammad itu sebagai contoh, beliau benar-benar memberikan contoh kesabaran, yaitu kepada umat-umatnya jika mengalami penderitaan. Bahwasanya ya contohnya seperti ini ya. Ini saya ini adalah orang yang paling menderita, ya contohnya kesabarannya seperti saya kayak gitu. Ya. Iya, Ustaz. Gitu ya. Saya tuh, Ustaz, baca bukunya sih yang Sirah Nabawiyah Safiur Rahman Al-Mubarakfuri kan, Ustaz. Itu jadi referensi nggak sih, Ustaz, di ini di kampusnya atau gimana gitu, Ustaz? Apa? Yang Sirah Nabawiyah yang Safiur Rahman Al-Mubarakfuri itu, Ustaz, jadi referensi nggak, Ustaz? Kalau di Kalau sana saya belajar. referensinya di sini Ramadan Al-Buti, Bu, namanya. Oh, Ramadan Al-Buti. Ya, Ramadan Al-Buti. Di situ dia setelah kisahnya, di situ ada pembelajaran yang bisa kita ambil hikmahnya. Hikmah dari kisah ini apa? Nah, itu setiap kisahnya pasti ada hikmahnya. Hikmah yang perlu kita ambil nih apa? Dari kisah ini apa? Nah, itu dari Siroh. Jadi nggak hanya cerita aja, tapi hikmahnya pun diucapkan di situ semua. Ya. Bagaimana ketika Nabi meninggal, tidak ada satupun harta yang ditinggalkannya ya, kecuali ya hanya rumah sama, ya itu pun rumahnya sangat sederhana, sama kasurnya aja. Ya. Itu kan itu, Ustaz. Gimana sih penilaiannya, Ustaz? Kayak Sirah Nabawiyah yang Safiur Rahman Al-Mubarakfuri itu kan di ini, Ustaz. Saya baca di apanya di bagian kata pengantarnya kalau nggak salah ya. Itu kan yang ibaratnya kayak gini loh, juara pertamanya gitu, Ustaz. Oh, ya, nggak apa-apa. Kalau selama itu baik ya baca aja. Tuh. Nih, tapi ya dari semua referensi pun ya nggak ada yang nggak ada yang jauh beda ya. Pasti semuanya ya, kalaupun ada, bukan ada pun perbedaan itu ya, yang satu melengkapi satu sama lain. Tapi kalau dari inti ceritanya semuanya sama. Ya masa kisah Nabi Muhammad di karang-karang kan nggak mungkin. Ya, Iya, Ustaz. iya. Nah, terus ini selanjutnya Ustaz, bentar, Ustaz. apa? Ini apa bedanya sama Masdar Sinai ini, Ustaz? Dia kan hampir-hampir Nah, sama dengan kalau Masdar Sinai itu pasti di ujungnya ada, setelah ia bertasdid itu pasti ada tamar butoh. Kalau ini ada tamar butohnya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Ya itu ya bedanya. Insaniyah. Sirah Nabawiyah. Ya. Kalau Masdar Sinai itu untuk menunjukkan sifat masdar. Kalau ini bukan menunjukkan sifat masdar, tapi yang benar-benar berkaitan dengan benda tersebut atau berkaitan dengan bangsa tersebut dan sebagainya. Kayak misalnya Paronsiun, apakah dia masdar, Bu? Bukan. Ya, tapi untuk menunjukkan orang-orang Prancis, misalnya gitu ya. Mm-mm. Dan di sini untuk asal kata kalau masdar Sinai memang asal muasalnya ada tamar butoh Iya. Islamiyatun, insaniyatun, tapi kalau ini tidak ada, ya asal muasalnya tidak ada. Kalaupun misalnya ada tamar butohnya berarti itu sifatnya
muannas, Allah. Oh. ya. Kalau misalnya masdar hinai ya bukan karena muannas dan sebagainya, karena memang bentuknya seperti itu, ya, seperti itu. Baik, Ustaz. Paham ya, Bu ya? Ya, Ustaz. Insyaallah. Nah, ini selanjutnya adalah syafi'iyun. Ya, syafi'iyun itu berarti bagaimana ini? Gimana ya? Nah, misalnya ini aslinya itu syafi'iyun, berarti aslinya apa? Aslinya ini iya-nya ini ada dua ya aslinya. Syafi'i. Nah, seperti ini ya. Bentar. Nah, lalu syafi'iyun. Ini ya. Nah, kalau ibu menemukan yaitu kosakata seperti ini, misalnya syafi'iyun, ya, maka bagaimana cara mengubah kepada isi mansubnya? Ya, sebenarnya tetap ya, Syafi'iyun. tetap juga syafi'iyun, ya. Syafi'iyun itu artinya ya orang yang bernama Syafi'i, ya, Syafi'iyun. Nah, terus orang-orang yang pengikutnya mazhab Imam Syafi'i seperti kita itu juga namanya Syafi'iyun, ya. Seperti itu. Ini sebenarnya kaidahnya itu adalah yang ya bertasdidnya ini dihapus dulu. Nah, habis dihapus, habis itu ditambahin lagi ya bertasdid. Jadi bentuknya sama. Gitu ya. Oh, berarti tetap ada perubahan gitu ya, Ustaz. Ya, Cuman itu ya. Aslinya ada perubahan, tapi berhubung perubahannya bentuknya sama ya jadinya sama gitu ya. Misalnya ada nama orang namanya Hanafi. Ini ya, Hanafi. Misalnya Hanafiyun. Nah, terus penganut daripada Hanafi ini bagaimana? Menjadi Hanafiyun juga. Hanafiyun juga. Nah, sebenarnya ini dia mengalami perubahan, ya. Sebenarnya itu dia sebenarnya ini ya-nya ini dihapus dulu, ya kan ya. Nah, kalau ada ya bertasdid gini, nah habis itu baru ditambahin ulang, gitu ya. Hmm. Aduh, ini banyak banget yang chat. Aduh. Oke, selanjutnya minas sulasi al-mahzuf al-lam birja'i lamihi. Nah, misalnya abun, ya, abun. Ini kan Ibu kalau mempelajari apa namanya Asmaul Khamsah ya, Iya, Ustaz. ya. Ini abun itu sebenarnya dia ada huruf yang terhapus ya. Sebenarnya apa? Sebenarnya seperti ini bentuknya, ya. Makanya kalau misalnya apa? Digabung ya misalnya Abu Muhammad, ya, Abu Qasim. Makanya dia ada wawnya, ya kan ya? Ya kan? Iya, Ustaz. Iya, Ustaz. Nah, ini sebenarnya wawnya ini adalah huruf aslinya. Ya, waw ini aslinya adalah memang huruf aslinya. Nah, seperti itu. Abu. Tapi untuk penyingkatan maka menjadi abun, ya. Nah, lalu kalau misalnya ingin diubah ke apa isim mansub, maka dengan dikembalikannya lagi huruf aslinya. Apa huruf aslinya? Yaitu huruf Wow. waw, ya. Habis itu baru ditambahkan dengan ya bertasdid. Jadinya abawiyun. Abawiyun itu artinya apa?
Yang berkait. Abun itu artinya Bapak bapak atau ayah. Kalau abawiyun ber, yang eh, berkaitan dengan Bapak ya. ayah gitu, yang berkaitan dengan keayahan. Atau misalnya seseorang dia membuka pengajaran tentang ayahan, misalnya gitu ya. Nah, maka bahasa Arabnya apa? Al ilmu al abawiyu, gitu ya. Ada nggak Bu ya ilmu keayahan? Baru dengar Ustaz, Ya, kalau ilmu keibuan ada nggak Bu? Ilmu parenting ya apa? parenting iya Ustaz. Iya, Mm-mm. ilmu parenting tuh berlaku buat ibu aja atau semuanya? Ibu dan Ibu ayah? dan ibu dan ayah. Semuanya. Hmm. Mm-mm. Tapi kadang lebih banyak ke ibu sih Ustaz. Tapi sebenarnya peran bapak tuh lebih dominan kan Ustaz? Apa? Ya, kalau kalau kita penisbatannya peran ibu lebih banyak, kita tidak bisa, ya itu sudah menjadi suatu hal yang wajar ya, karena ibu itu yang melahirkan, yang mengasuh, apa maksudnya yang menyusui, terus yang lebih sering memberi makan, ya kan ya, dan sebagainya. Itu kita tidak bisa menafikan itu, ya kan ya, karena memang dari perut kandungannya aja sudah lebih dekat ke anaknya dibanding ayahnya, ya maka ketika besarnya pun tidak bisa menafikan dipaksa anak itu harus lebih dekat ke ayahnya dibanding ibunya. Oh, nggak bisa seperti itu, ya. Karena itu memang sudah fitrahnya setiap anak tuh ya seperti itu. Mm-mm. Dan 9 bulan udah dibawa kemana-mana ya kan sebelum lahir. Ya udah menyatu dengan ibunya. Mm-mm. Jadi kalau memang dalam Islam itu urusan kasih sayang itu lebih besar ibu, dan juga dalam masalah kebaktian, ya kebaktian anak kepada ibu itu lebih utama dibandingkan kebaktian anak-anak kepada ayah. Iya seperti itu. Nah kan ketika Nabi ditanya mana dulu yang lebih saya hormati dan saya baktikan, nah Nabi menjawab ibu sampai 3 kali, ibumu, 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 baru yang terakhir ayahmu, gitu ya. Jadi eh, ayah juga sangat peran penting, tapi untuk benar-benar yang benar-benar apa secara prakteknya langsung itu tidak jauh dari ibu, ya. Lebih besar di ibu ketimbang di ayah, gitu ya, karena ayah tugas utamanya terbagi dengan nafkah, ya, sedangkan tugas daripada ibu nafkah itu bukan hal utama, tapi kalau pengen nafkah ya gak masalah. Tapi tugas ibu utama itu adalah dalam pengasuhan anak, gitu ya. Makanya dalam agama Islam disebut al-ummu al-madrasah al-ula. Ibu Al-ula. itu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya, ya kan? Iya Ustaz. Kalau ingin memiliki, maka ya kalau misalnya ada ibu-ibu, saya pengen nih punya anak solihah, punya anak soleh, keturunan alim, ya harus mengubah diri sendirinya mengubah diri sendirinya dulu gitu. Ya kalau ibunya atau ibu-ibunya, emak-emaknya masih apa? Masih belum mau belajar agama, belum mau menampilkan akhlak yang mulia dan sebagainya, masih dinaungi oleh hal-hal yang nggak bermanfaat dan sebagainya, gimana mau anaknya mau ikut soleh gitu kan? Mm-mm. Iya Ya, Ustaz. bukan berarti ada juga sih ada orang yang, tapi ya semua itu gak lepas dari hidayah Allah. Soalnya ada juga orang yang orang tuanya mungkin kurang baik tapi anaknya baik. Tapi yang seperti itu masih minoritas, ya bukan mayoritas, ya kan ya. Mayoritasnya
ya buah itu jatuh tidak jauh dengan pohonnya. Dari Itu yang pohonnya. mayoritas ya. Mayoritas ya anak itu ngikut kepada orang tuanya gitu ya. Orang tuanya sifat bagaimana ya turun ke anaknya. Gitu ya. Iya, Ustaz. Baik Bu, mungkin sampai sini aja ya banyak ceritanya ini. Saya udah ada kegiatan. Eh, Udah ini. it- itu yang di bawah, Ustaz. Yang satu lagi. Oh enggak, ini Maroji. Maroji itu referensi buku ini dari mana aja gitu. Oh Iya, gitu. Iya deh, Ustaz. iya. Baik, Selesai. yang ini udah ya. Nanti diulang lagi. Yang penting selesaikan dulu level 3, habis itu level 4, nanti level 5-nya semoga ada gitu. Amin. Tanggalnya. Semoga biar nggak Ya, ngilang gitu aja, Ustaz. Dan dipelajari hilang lagi gitu. ya. Kan sayang, Baik, Ustaz. kita sudah cukup ya. Ini ada ini Bu, ada hatamannya teman saya. Penyerahan Oh, sanad Qur'annya teman saya. Satu guru sama saya, tapi dia duluan yang selesai. itu hataman apa itu, Ustaz? Al-Quran ini selesai setoran Quran hafalan ya ke syekhnya dengan beberapa kiroah. Ya Allah. Ustaz kapan? Aduh, saya masih jauh, Bu. Nikmatin proses saja. Dimudahkan semoga, Ustaz. Saya baru setoran ke saya sebenarnya selama 1 tahun kemarin kan bacaan saya merasa kurang. Jadi 1 tahun itu fokus tahsin. Nah ini benar-benar baru di hafalan banget itu baru dari bulan Oktober. Kayak gitu. Store kehafalan. Kan saya store kedua Syekh ya. Ini yang Syekh ini baru sampai juz 6, juz 7 gitu. Masih jauh. Kalau yang saya saat ini udah 15. Halo? Ya, Putus-putus suara Ustaz tuh. udah. Ya udah, Bu. Cukupkan dulu, Bu ya. Ya, Ustaz. Oke. Kita cukupkan dengan bersama membaca doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Allahumma qad istaudahnaka bersaudara ma'alam tanahu alam tanahu farduthu ilaina fardina inda hajatina inna ilai hadatina ilaihi walatun sina anhu walatina anhu ya Rabb ya Rabbal alamin. ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu alla ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Ini ada di kelas saya. Udah berangkat belum? Ini saya lagi ngajar dulu ya Bu. Saya malah bilang ke teman saya malah ibu. Ya ada gak enaknya. Iya. Terus emotnya aneh. Aduh, Ustaz. Iya. Ya udah. Oke Bu. Tadi udah cover ke majelis ya. Udah, Ustaz, salamnya belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Bu, Ustaz. selamat bertemu di ujian kapan-kapan. Ah, ya, Ustaz. Bantu dong, Ustaz. Bantu kami hafalnya, belajarnya. Ya. Ya.